Pemirsa, kembali lagi dengan kami di kanal YouTube satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Hari ini Kamis 8 Desember 2022 untuk mengulas berita menarik tentang Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron ditangkap KPK karena menerima uang pelicin untuk meloloskan 5 orang sebagai kepala dinas dan fee proyek di lingkungan Pemkab Kabupaten Bangkalan. Sebelum kita lanjutkan, pemirsa minum air putih dulu biar tetap segar dan sehat. Pemirsa, berita yang tak kalah mendapat perhatian di tengah berita hangat tentang bom bunuh diri yang dilakukan oleh Agus Sujatno alias Abu Muslim di Mapolsek Astana Anyar, Polresta Bandung pada hari Rabu 7 Desember 2022 yang merupakan mantan narapidana terorisme, dan berita tentang pemerintah yang telah menetapkan RKUHP menjadi KUHP dalam rapat paripurna DPR bersama dengan pemerintah hari Rabu, hari Selasa tanggal 6 Desember 2022. Berita yang menarik perhatian publik adalah mengenai peristiwa penangkapan Bupati Bangkalan oleh KPK. Pemirsa yang kami hormati, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap dan menahan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron alias disingkat dengan Ralat Abdul Latif Imron alias Ralai ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 karena diduga menerima suap dari beberapa orang pejabat di lingkungan Pemkab Kabupaten Bangkalan untuk dapat menjadi kepala dinas, dan diduga menerima suap dari beberapa proyek hingga mencapai 5,3 miliar. Dalam berbagai pemberitaan media termasuk satukanindonesia.com, Bupati Bangkalan ditangkap dan dibawa KPK pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 ke gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada hari Rabu malam tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 22:37 WIB dengan pengawalan ketat dari aparat penegak hukum yang ada di lingkungan KPK. Menurut Ketua KPK Firly Bahuri, dikatakan bahwa jumlah uang yang diduga telah diterima tersangka Ralai alias R. Abdul Latif Amin Imron melalui orang kepercayaannya sejumlah sekitar 5,3 miliar, kata Firly Bahuri dalam konferensi pers Kamis subuh 8 Desember 2022. Dugaan suap yang dilakukan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron itu berkaitan dengan proses lelang jabatan hingga pengadaan di Pemkab Bangkalan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama, Bupati Abdul Latif Imron merupakan Bupati Bangkalan untuk periode 2000 yang akan berakhir pada tahun 2023.
dalam dugaan penerimaan suap yang melibatkan Bupati Bangkalan ini ada 5 tersangka sebagai pemberi suap kepada Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron atau yang disingkat dengan Ralai, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bernama Hosin Jamili. Yang kedua, Kadis PUPR bernama Wildan Yulianto. Ketiga, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja bernama Salman Hidayat. Keempat, Kepala Dinas Ketahanan Pangan bernama Ahmad Mustaqim, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Agus Eka Leandi. Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Imron alias Ralai ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai penerima suap, sedangkan 5 pejabat yang memberi suap ditetapkan sebagai tersangka karena memberi suap, dugaan memberi suap kepada Bupati Bangkalan. Ke-5 orang tersebut telah ditetapkan tersangka, dan juga Bupati R. Abdul Latif Imron alias Ralai ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap dari beberapa pejabat dan juga melibatkan dugaan penerimaan suap untuk beberapa proyek di lingkungan Pemkab Bangkalan. Pemirsa, hal yang teranyar, Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron menggunakan uang hasil dugaan suap itu untuk biaya keperluan pribadi, di antaranya untuk membayar survei elektabilitas dirinya. Dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan bahwa penggunaan uang-uang yang diterima Ralai tersebut diperuntukkan bagi keperluan pribadi, di antaranya untuk survei elektabilitas. Kata Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Kamis subuh tadi pagi 8 Desember 2022. Pemirsa, terkait dengan uraian jumlah uang dari para kepala dinas atau pejabat yang telah diangkatnya dan fee proyek yang sudah dikantongi Ralai, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan KPK menduga Abdul Latif mematok uang dengan tarif 50 juta sampai dengan 150 juta rupiah dalam lelang jabatan di Pemkab Bangkalan. Untuk dugaan besaran nilai komitmen fee tersebut dipatok mulai dari 50 juta sampai dengan 150 juta rupiah, yang teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaan dari tersangka Ralai, ucap Ketua KPK Firly Bahuri saat membacakan konstruksi perkara kasus penangkapan Bupati Bangkalan dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih Kamis 8 Desember 2022. Selanjutnya pemirsa, sedangkan jumlah uang yang digunakan Ralai untuk survei dirinya belum dirinci KPK. Hanya saja Ketua KPK yang berpangkat Komjen Pol itu hanya menyebut seluruh uang suap itu diterima oleh orang kepercayaan R. Abdul Latif Amin Imron alias Ralai. Lalu dalam keterangan pers yang disampaikan oleh KPK dikatakan bahwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Bupati Bangkalan, dia memerintahkan pembukaan formasi seleksi jabatan untuk eselon 3 dan eselon 4.
R. Abdul Latif Amin Imron dalam kapasitasnya juga mempunyai kewenangan, ruang dan kesempatan yang luas untuk memilih dan menentukan langsung kelulusan dari para ASN di Pemkab Bangkalan yang mengikuti proses seleksi maupun lelang jabatan tersebut. Rupanya kesempatan yang luas dan kewenangan itulah dikapitalisasi oleh Bupati melalui orang kepercayaannya untuk melakukan transaksi dengan mereka yang sanggup membayar permintaan sang bupati, yaitu dengan jumlah yang telah dipatok sebesar antara 50 juta sampai dengan 150 juta dan terkumpul sebesar semuanya 5,3 miliar. Hal yang sama juga digunakan terhadap proyek-proyek yang ada di lingkungan Pemkab Bangkalan dengan menetapkan fee sebesar 10% dari semua proyek. Inilah yang menjadi bagian akumulasi sehingga terkumpul 5,3 miliar yang bersumber dari fee proyek maupun dari komitmen daripada para pejabat yang diangkat oleh Pemkab Kabupaten Bangkalan menjadi kepala dinas sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara ini. Pemirsa, siapa pemberi suap atas setiap proyek 10% dengan dugaan suap tadi dalam perkara dugaan suap yang melibatkan Bupati Bangkalan periode 2018-2023 ini hingga saat ini belum terungkap, masih dalam proses penyelidikan oleh tim penyidik KPK. Semoga cepat terungkap. Kata Ketua KPK terkait dengan yang menerima suap tersebut, dikatakan tersangka lalai Abdul Latif juga diduga menerima pemberian lainnya, diantaranya dalam bentuk gratifikasi, dan hal ini akan ditelusuri dan dikembangkan lebih lanjut oleh tim penyidik, ujar Ketua KPK. Atas perbuatannya, Abdul Latif sebagai penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP ini saudara-saudara masih berlaku. Sedangkan 5 orang tersangka lainnya yaitu kepala dinas dan pejabat yang telah ditetapkan tersangka dalam perkara ini disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 dan atau pasal 5 ayat 1 huruf B. Kami ulang, disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemirsa, kita ikuti proses lebih lanjut atas perkara dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Bangkalan Ralai dan melibatkan 5 pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan. Seperti apa selanjutnya dan siapa yang menjadi pemberi fee 10%, kita ikuti proses penyelidikan oleh KPK. Demikian pemirsa ulasan kita pada hari ini Kamis
8 Desember 2022 mengenai Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron ditangkap KPK karena menerima uang pelicin untuk meloloskan 5 orang sebagai kepala dinas dan fee proyek di lingkungan Pemkab Bangkalan. Salam sehat, tetap semangat, salam persatuan, satukan Indonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Indonesia maju dan sejahtera. Terima kasih. Kembali minum air putih sebelum kita akhiri. Hormat kami, Maruli Tua Silapa.